Apa yang Bapak takutkan nanti di Pilpres 2024? Dia menjawab, radikalisme. Radikalisme ini akan membawa Indonesia mundur ke belakang sekian puluh tahun lamanya. Radikalisme ketika berkuasa mereka akan merusak semua program masa depan yang sedang dibangun karena program itu punya tujuan untuk membuat orang terdidik dan sejahtera. Karena kalau orang terdidik dan sejahtera, mereka sendiri yang akan membentengi diri mereka dari doktrin-doktrin radikalisme. Dan melihat bagaimana Taliban berkuasa dengan semua hukum agamanya yang sangat kaku, saya baru bisa memahami apa yang terjadi dengan Indonesia kelak ketika kelompok seperti ini berkuasa. Catat ya, Taliban itu dulunya adalah ormas lokal seperti FPI. Dan ketika ormas itu bersentuhan dengan politik, bersentuhan dengan pendanaan internasional, maka mereka menjadi semakin besar seperti tumbuhan yang disirami terus-menerus. Dan kelak ketika mereka berkuasa, ketika kita tidak waspada dari sekarang, maka negeri ini akan selalu hidup dalam ketakutan dengan hukum agama yang kaku dan dipaksakan. Saya selalu meyakini kalau Tuhan itu mengajarkan manusia tidak lewat perkataan, tetapi lewat peristiwa yang bisa dijadikan contoh untuk pelajaran. Kisah Suriah, kisah Afghanistan adalah peristiwa yang bisa dijadikan contoh yang bagus bagaimana seharusnya kita itu menjaga negara. Jangan sampai muncul Taliban versi lokal yang sengaja dibiarkan bahkan dipelihara untuk kepentingan politik praktis. Karena kalau mereka itu diberikan kesempatan, maka mereka akan memakan semua yang ada yang selama ini diperjuangkan oleh kakek nenek kita dulu di zaman kemerdekaan. Dan kisah Taliban seharusnya menjadi catatan kita untuk tidak memilih calon pemimpin yang memainkan agama sebagai bahan kampanyenya, yang memanfaatkan tempat ibadah sebagai kuda tunggangan politiknya, yang memecah belah masyarakat dengan pernyataan sok pribuminya, yang sibuk pencitraan dengan topeng kebaikan, tapi hatinya sebenarnya cuma ada satu kata, yaitu kekuasaan. Kalau kita salah memilih kelak, anak cucu kitalah yang akan menjadi korban selanjutnya. Siapa yang rela negeri ini seperti Afghanistan sekarang yang dikuasai oleh Taliban, di mana anak-anak kita tidak boleh sekolah supaya mereka bodoh selamanya? Oh no, itu bukan saya. Saya akan berjuang supaya mereka tidak pernah berkuasa dan merusak semua yang ada.